Dalem dinane ngumpulna sapa Allah utawa ngajak-ngajak sapa Allah, ngumpulna sapa Allah utawa memanggil sapa Allah. Ya mayatu ing dalem dinane manggil sapa Allah kum ing sira kabeh. Yunadikum tegese ngundang-undang sapa Allah kum ing sira kabeh minal kuburi saking kuburan. Oleh ngundang ala lisan Israfil ing atase utawa lewat lesane malaikat Israfil. Fatas tajibuna mongko akhire nuhoni sira kabeh utawa memenuhi sira kabeh. Fatujibuna tegese mongko ngersuwi napa samina mongko nuruti sira kabeh dakwataku ing panggilan Allah. Fatujibuna mongko nyembadani sira kabeh utawa nuruti sira kabeh dakwataku ing panggilane Allah minal kuburi saking kuburan. Oleh nuruti panggilan bihamdihi kelawan muji ning Allah. Bi amrihi tegese kelawan bab perintah Allah. Wakira lan dendawono walahul hamdu lan dendawono walahul hamdu lan iku kedue Allah alhamdulillah wis kabehane puji. Wa tazunnuna illa bisum illa qalila. Wa tazunnuna lam yakin sira kabeh utawa nyangka sira kabeh. Dona di mana yakin? Lan nyangka sira kabeh utawa yakin sira kabeh. Illa bisum, malah bisum. Tegese ora manggon sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Illa qalilan kecuali ing masa sing sithik. Li haulima krana tragedine perkara. Li haulima krana tragedine perkara karona kang ningali sira kabeh. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wakul lan ngucap sira li ibadi maring pira-pira kawula ingsun al mukminin akan iman kabeh. Yaqulu supaya bersikap, supaya ngucap bersikap ini, supaya ngucap sapa al mukminin atau bersikap sapa al mukminin. Lil kufari maring pira-pira kufar. Ngucapno al kalimata ing siji kalimat, siji tutur kata, kalimat tutur kata. Allah ki rupane kalimat dia kang te kalimat yo ahsanu sing luwih apik luwih terhormat cara niki luwih berperadaban ahsanu kang luwih apik luwih berperadaban. Inna syaitan satemene setan iku yang jauh beda iku bakal rusak utawa tukang rusak sapa setan. Yusidu tegese rusak sapa setan benagum antarane alladzina amanu lan alladzina kafaru. Inna syaitan satemene setan kana ana sapa setan insani maring manusa iku aduban iku dadi musuh. Musuh mubinan ingkang jelas ingkang dikarwan musuh ini. Bayinul adawati tegese jelas permusuhan. Wal kalimatu te kalimat allati ya kalimat ya kang te kalimat ahsanu wis bagus. Kalimat sing apik piye sing rupane ya rabbukum a'lamu bikum. Rabbukum te pangeran sira kabeh iku alam luwih pirsa bikum kelawan sira kabeh. Iya sak lamun ngersakno sapa rabbukum. Ya mongko melati sapa rabbukum kang sira kabeh. Taubat kelawan maringi taubat wal iman lan iman. Au iya sak utawa lamun ngersakno sapa Allah ta'dzibakum ing nyiksa sira kabeh. Yo adib yo mongko nyiksa sapa Allah kum ing sira kabeh bil mati kelawan mati alal kufri ing atase kekafiran. Wa ma arsalnaka alaihim wakila lan ora ngutus ingsun ka ing sira Muhammad alaihim ing atase kufar apa ora ngutus wakilan ing wong sing tukang urus sing dadi tukang urus tukang panitia fatat baru moko dadi sebabe utawa fatat biro moko dadi sebabe maksud sira gumeng alladzina kafaru ala iman ing atase iman. Ini dari Imam Suyuti wahadau taliki qoblal amri sunni dan perintah bil kita kelawan perang. Wa rabbuka a'lamu mimman fis samawati wal ardh. Wa rabbuka utai pangeran sira Muhammad iku a'lamu zat sing luwih pirsa. Biman kelawan wong kelawan sapa wae manliu umum biman kelawan sapa wae fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardh lan bumi. Fayaku sumangka nertentakna sapa Allah hum ing man samawati wal ardh bima lan perkara saat ngertos sapa Allah ala qadri ahwalihi
Ngatasi kadar piro-piro keadaan iman bisa mawati walau. Walau sabdun nalan teman-teman utama ingsun badun nabi yang sebagian piro-piro nabi tak utama ala badin ngatasi sebagian tinggi. Maknane bitafsi sikulin kelawan spesialisasi ya, kelawan kekhususannya tertentu. Kelawan spesialisasinya tertentuan ini pun saking nabi. Bifadilatin misalnya kelan siji keutamaan. Kamu sahabat dene Musa bil kalami kelawan dingendikani langsung Allah bil kalami kelawan dingendikani Allah langsung wa kallama Allah Musa taklima. Wa Ibrahim malam nertentokno ing Nabi Ibrahim bil khullati kelawan diangkat dari khalil ini ku khalilullah. Wa Muhammadin lan kaya Nabi Muhammad tiga keutamaan bil Israil lan Isra. Wa atena Daud Zabura lan maringi ingsun Daud ing Nabi Daud. Tak paringi Zaburan ing buku dari kitab nasihat. Zabur itu satu kitab yang isinya nasihat, buatan hukum. Zaburan ing panduan nasihat. Mohon terangkan ini. Yauma yad'ukum fatastajibuna fi hamdihi wa tazunnuna illa bitum nawa illa qam. Wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzahu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ini termasuk surat Isra ya. Satu surat yang mengisahkan alam malakut ya. Terus ini kalau terangkan ya. Terus yang kita ada sekarang ya, itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut alamul mulki ya. Alam yang kasat mata, yang kalau orang bersentuhan ya tabrakan, kalau pisah yang merasa terpisah. Ini jenis alam apa? Mulki. Kemudian ada alam malakut, alam yang tidak kasat mata, gitu. Kata alam arwah. Yang disebut kata sebagai dari kanuri Ibrahim malakutas sama. Itu dalam terminologi kitab-kitab hakikat, kitab-kitab tasawuf itu ada alam mulki, alam malakut. Lah alam mulki ini satu alam yang menjebak, yang menjadi hijab nih bang. Alam mulki ini alam yang menjadi hijab, menjebak anak kesuwen niku nyesat. Ya no, nyesat. Kalau kita ditektir ning alam mulki, nambekan butuh oksigen, ya, nak ningali butuh meripat dengan persyaratan tertentu, misalnya dekat tidak gelap. Nak lesu kudu mana? Mana ya kelaparan. Ini alam mulki. Sehingga karena terbiasa nak ndelok nganggo mripat, nak ngomong nganggo lisan, nak ambekan nganggo oksigen. Ini menjadi hijab. Kemudian orang-orang kafir berpikir, nak ngono iku ora bakal ono wong kami meneh. Piye carane? Aida kunna igama baru batang. Aina mabutuna qaulun. Jadi, moto wis janjur lebur dadi lemah, balung wis rata dengan tanah. Kemudian apa? Kita jadi kholqan apa? Jadi masa iya jadi baru lagi. Nah ini namanya alam mulki yang sebetulnya sunnatullah ini menjebak kita menjadi berpikir sempit, yaitu membatasi kekuatannya apa. Sebab itu kalau bolak-balik matur, pokoknya ngaji, di rumah tenang, benar-benar salah paham ya. Sebab niku Allah melatih kita. Bahkan zaman Nabi itu menjadi pelatihan. Tiap minggu subuh, Jumat, misalnya kesunatannya wong kon maca surat Hal ata alal insani finum minad dahri lam yakun syai'am. Manusia disuruh mengingat ulang bahwa alam yang kita alami sekarang ini hanya alamul mulki. Alam yang sudah penuh dengan intrik fisik, dengan sentuhan fisik, dengan sesuatu yang menjebak. Sing penuh hijab. Kowe bayangno iso seneng ku nak kumpul wong wedok ayu, iso seneng nak duwe, iso seneng nak mangan. Ini menjebak semua. Kita lupa bahwa kita ini pernah tidak siapa-siapa. Sebab itu agama melatih diri bahwa kita pernah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang namanya bahaya itu dulu tidak ada. Misalnya tahun 60, saya ini belum ada. Sampai tahun 40 tidak ada. Tahun 20 tidak ada. Nah, tidak ada menjadi ada. Ini satu bukti bahwa tanpa materi apapun, ya, tanpa apa? Materi apapun, tanpa bahan apapun, itu kita bisa wujud.
Kalau sekarang kita tidak bisa melihat karena mata kita buta, tidak bisa meraba karena tangan kita misalnya kena penyakit, itu tuh sesuatu yang tingkat 2. Artinya sesuatu yang sekarang. Dulu kita tidak pernah ada, kemudian apa? Ada. Nah kalau dari tidak ada menjadi ada saja mungkin, apalagi setelah ada kita bermateri. Secara ilmu fisika, sesuatu yang bermateri itu mudah sekali dilacak. Yang nggak bisa dilacak itu kan kalau sama sekali tidak. Ternyata Allah bisa membuktikan kita yang dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Lam yakun se'amat kuro. Dulu kita tidak siapa-siapa. Paham sih kalau maksud? Dengan logika ini, lah ya wong aku ra ono wae dadi ono. Berarti Allah kuwasa tenang. Wong ra ono kok dianakno. Sak pinter-pintere ilmuwan sedunia nak nganakno barang ra ono ora iso. Mesti ra iso. Pintere insting sak donya kowe nak nganakno barang ra ono mesti ra iso. Tapi nak dandani barang sing ono, misalnya mobil wis rusak wis dandel udah iso karena ada materinya. Tapi nak sangka ra ono menjadi itu mesti tidak bisa. Nah, sebab itu kita dilatih oleh Quran supaya melogikakan bahwa alam ini pernah ada. Kemudian dari tidak ada menjadi ada ini satu kudrat, satu kekuasaan yang spektakuler, yang luar. Sehingga kita akan melogikakan, berpikir, berkeyakinan bahwa Allah benar-benar hebat. Karena dari tidak ada menciptakan alam menjadi apa? Setelah itu kita akan ringan mempercayai bahwa setelah kita mati ada bangkit lagi. Akan ringan sekali karena dari meyakini sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Nah, sebab itu Quran sering melatih kita, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Cobalah kamu berpikir bahwa Allah adalah yang menciptakan kita di awal wujud kita. Jadi wujud kita sekarang namanya wujudun salim. Ada wujudun awal ini. Kalau dalam ilmu filsafat ada akal awal, akal sani, akal salis. Kalau kita ada wujud awal, wujud sani, wujud salis. Jika mana ngeten. Nah, wis wujud ngeten iki, kita bersyarat, misalnya bernapas harus ada oksigen, untuk melihat harus ada mata. Tapi ini kan wujud sani, karena kadung ada mata, maka melihat harus pakai mata. Tapi coba, kalau dari awal desainnya tidak demikian, melihat tidak harus pakai mata. Dan itu Allah bisa menciptakan sesuatu begitu bisa. Dan lalu kalau bolak-balik nak ngaji tentang Jogja dan budi-budi bilang, Allah itu begitu bangga dan diulang-ulang dalam banyak ayat bahwa dia punya sifat awal. Kalau di surat Yasin dijelaskan ansa'aha awalan Allah. Ini sampai ngerti. Kenapa Allah begitu bangga dengan istilah Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awalan marrah. Sebagian ayat disebutkan ma yu'iduna qulil ladzi fatarakum awalan Allah. Masalah wujud sani ini rumah tenang. Wujud kita yang kedua itu menjebak, menipu, bahkan bisa jadi hijab. Kalau kita ingat wujud awal, maka hijab ini tidak ada. Yang ada hanya kekuasaan Allah yang mutlak. Ya, misalnya kalau contohnya paling gampang, kulo nak roh kotoran manusia, roh letong, roh telek wong, mesti jijik. Karena dari awal manusia didesain hidungnya itu jijik sama kotoran manusia, jijik ambek letong ambek kotoran. Tapi kowe ra iso muni ngaten, pancen letong mesti jijik, pancen taek mesti jijik. Saya takokno pitik. Pitik itu roh taek menantang, kalau dia menu kok pizza. Paham ya? Menu kok napa? Pizza. Podo, menuso mangan menuso itu disebut kanister. Yang menuso kok doyan? Pitik itu jangan kalau sampean. Wong kok doyan pitik? Pitik ora itu baru adene doyan pitik. Karena sesama ayam tidak akan menjadi kanister. Ya jangan kalau menuso biung pitik kok doyan. Nah, karena dari awal desain hidung ayam itu beda dengan desain hidung manusia.
Sebab itu sifat menjijikkan pada kotoran manusia itu bukan sifatun lazimatun. Jadi bukan sifat yang didatangkan dari kotoran manusia. Karena sifat kotoran manusia ini bergantung pada desain hidung masing-masing. Hidungnya pitik roh kotoran manusia menantang. Hidungnya manusia roh ngagepi. Lalu kalau nak seminar tentang Jogja bilang, kalau termasuk ulama yang rapati setuju undang-undang pornografi. Jadi ya aneh, ulama rapati setuju undang-undang pornografi. Jadi ya aneh, ulama kan seneng. Buatan seneng kulo itu bukan karena apa-apa. Ya, saya seneng lah kalau orang Indonesia berpakaian rapi, berpakaian baik, seneng. Ya saya sebagai ulama dukung dari segi itu sebuah pakaian. Tapi jangan berharap itu bisa merubah peta libido manusia atau nafsu birahi apa? Karena desain orang dari awal itu beda-beda. Iku lo bolak-balik nyontokno bolak-balik. Ana wong soleh santri. Mbok kumpulno wong Solo ayu, yo nganggo jarian nganggo pakaian rapi. Sak omah, iku luwih rawan zina timbang mbok kumpulno wong Afrika sing udol lah. Mergo dari awal desainnya kita ndak berselera dengan Afrika. Paham ya? Mbok nganti udo ya orang Arab tertarik. Bila perlu ke Melayu, paham ya? Paham. Tapi mbek wong Solo sing wis maca bismillah, mahasiswi Yogya utawa wong dia, itu saya tertarik. Bahkan itu fantasi saat orang tidak berpakaian. Wong kok ayune ngono, padahal nganggo pakaian resmi ya. Sing Afrika maca nganggo napa? BH tok nganggo pakaian pornografi kuwi Melayu. Karena dari awal ini bukti. Kamu tidak bisa mengatakan wong nak buka paha, iku mari wong syahwat. Saya kita bedhek sampean sing buka paha wong Afrika. Kira-kira tidak apa. Lha mboten iki kula cerita ilmiah. Karena selera kita beda dari awal, desain hidung kita beda, desain rata kita beda. Ya. Itu menunjukkan bahwa dari awal amarroh, kalau orang itu desain awalnya itu beda, ya akan beda terus. Kira-kira potensi ini, kira-kira penjahat Indonesia itu mau dolanan ning Afrika, macam wong do pornografi, orang arah merkosa. Mereka gak tertarik. Itu betapa Allah itu mengulang-ulang bahwa dia punya sifat yang mendesainer awal, yang mendesain awal. Sebab itu tidak bisa dipakai kaidah kalau pornografi itu pasti menimbulkan birahi. Enggak bisa. Kowe moro ning gone timika, wong mau nganggo kote katok. Kowe sahabat nopo kepen mlayu. Kira-kira. Paham ya? Jadi kita tetap setuju sama undang-undang pornografi, kita setuju, tapi jangan berharap ini menolong banyak. Karena dari awal desain manusia apa? Kira-kira orang Afrika, orang Jawa, ya rasa apa? Menadaran itu cempek. Cara orang Jawa, orang Afrika, orang wireng, kuwalan-kuwalan nanti kayak biru, lo kok doyan, itu piye carane? Nah, itu apa? Sebab itu wujud kita yang kedua ini jangan menjadi hijab, ya, jangan menjadi apa? Hijab. Kita harus berpikir bahwa ada wujudun awal, yaitu wujud di mana bersinggungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita latih setiap saat. Misalnya kata kula ngeten iki nggih melatih terus, meskipun kula mun ulama tiap hari melatih. Lalu dhisik aku ora ono. Saiki kadung ono, berhubung kadung ono butuh sego, butuh duit, butuh kasih sayang. Mergo kadung ono. Coba kalau dari awal desain saya tidak begini. Ya mungkin tidak begini. Kayak desain yang ada pada malaikat. Desain yang ada malaikat adalah desain di mana tidak ada nafsu, tidak ada birahi. Sebab itu malaikat la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma. Tapi desain manusia punya nafsu. Mulane Allah itu gak seneng mbek malaikat ketika ngerasa sok suci. Ini. Ketika Allah gadah kita inni ja'ilun fil ardi napa? Itu malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasikun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Bagaimana mungkin ya Allah engkau mengangkat khalifah dari golongan manusia, di mana reputasi manusia, rapot manusia
hanya berselera menumpahkan apa? Darah dan bikin kerusakan. Itu pengiran orang kok bela manusia buat menjabe, soalnya pola ini alamun apa? Kowe ku roh apa? Kowe ku roh apa? Jadi zaman cara Jawa kowe ku roh. Lho boten Gusti tenan, nak manusia penggaweane nakal. Penggaweane selingkuh, merkosa, ora nakal. Akhirnya pangeran ngendikan ini cerita tentang tafsir Munir dan kitab kita. Kowe ora ora rasane dadi manusia. Maksudnya seperti itu sih. Lah kowe iku ora duwe kasus, ora selingkuh, ora tau korupsi, ora tau mafianan partai. Iku mergo kowe ora duwe napa? Kowe ora gak ora rasane nek duwe napa? Nafsu. Akhirnya malaikat sing sok suci iki disebut Harut Marut. Muni Gusti nggih kula siap dijajah. Dijual dikai nafsu didono ning bumi. Delala medhun pas ning sumur ana wedok adus. Lha iku langsung diperkosa. Dari pengiran, menungso sing nakal, nek ape merkosa ngenteni ngempet bola. Kowe bisa langsung dah. Cek lumayan menungso, merkosa ngenteni seneng ngempet lewat proses lagi film merko. Lagi medun pertama, lagi nopo? Mergo ora rasane duwe nopo? Kita kok jenengan enten iki ora korupsi, kok ora rasane di kesempatan. Ora iki ora jaminan sampean wong suci. Sampai ora zina mergo ora ana sing ngejak. Jajal ana sing ngejak, ora mesti selamat. Mulane kanjeng Nabi ngendikan sab'atun yuzilluhum wa fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Itu termasuk warajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Ukuran tes selamat ke zina itu siji. Wong dijak wong wedok ayu menarik tetep muni ini apa? Kalau kita kan enggak, zina butuh modal, kita ora duwe modal. Zina butuh wong gelem, kene ra ono sing gelem. Sebab itu ukuran bener-bener saleh, dijak wong ayu, kono ngejak lho maksudnya. Kowe tetep ora gelem. Kok di dalam Nabi Yusuf, tes setan ono setengah bahaya wayu sak omah. Setengah bahaya wayu sak omah. Kok tetep ra gelem, itu lagi disebut pangeran minal muflisin. Wong timur. Kalau kita ada zina kan tidak ada garansi. Kalau karena kita soleh, kue korupsi juga tidak ada garansi. Kalau kita karena soleh, gue korupsi apa nih? Dua mau 200 koin, anaknya wedhus guru omah. Kue apa rebutan dunia, rebutan apa? Yang minat wedhus guru toh? Warga gue lah, tengah rata rebutan dunia. Gede pancing berebut wedhus guru. Jajal ke anak Pak Harto, ono proyek Muknas. Sira kepen berebut. Asetnya triliun. Coba kalau kita punya orang tua asetnya miliaran, lu balik koyo wong awam nak ngrasani, anak kiai iki do tukaran rebutan pondok. Kira ora rasane dadi anak kiai sing duwe pondok. Paham? Dasar kowe. Lah sekarang ya, orang-orang yang dulu ngeluh, kiai kok do tukaran. Saiki zaman santri ngeluh, kiai kok do tukaran karo piye? Jajal kene dadi kiai, nek ora tukaran dhewe. Rasane ning partai dibuang, mesti kepengin nggih partai. Rasane ning kelompok gak diwongno, mesti kepengin nggih kelompok dhewe. Wae wong nak ora rasane mesti begitu. Nah, sebab itu namanya kita terjebak oleh penciptaan yang kedua. Lupa akan penciptaan yang pertama. Sebab itu ilmu hakikat mengajari kita bahwa kita dilatih terus untuk ingat al-khalqul awal. Nggih, al-khalqul awal. Ini disebut kulil ladzi fatarakum awwala marrah. Apa sing surat Yasin apa ansyaha apa? Nah, dengan logika ini, logika al-khalqul awal, maka sekarang ketika kita menginjak ke alam kubur yang disebut yauma yad'ukum fatastajibuna apa? Kuwi mun boten janggal. Tidak tenang, wong wis mati kemudian dipanggil malaikat Israfil, kemudian mereka akan bangkit berbondong-bondong. Kamu tidak akan janggal. Karena dari awal kita sudah tidak terjebak al-khalqus tsani, ya, tidak terjebak alamul mulk. Boleh, tahu saya boten janggal, jenengan sakniki kula terusaken. Pada akhirnya setelah kita mati, jenengan ditanyakan kalian pangeran lewat malaikat Israfil. Lah kaifiyah budi Gus. Ya kaifiyah gampang tadi. Kalau otak kita sudah tercuci, sudah baik
sudah normal dengan berpikir al-khalqul awal, apapun yang akan terjadi menurut Allah, ya kita akan menganggap mungkin dan tidak ada masalah. Lah niki jengken terus wonten alam sing disebut alam barzah, alam akhir. Ini dimulai saking tiyang ditangaken sedanten saking kubur. Fatah sajibu nabi hamdi. Sawise ngoten wa tazunnu na illa bistum illa napa. Karena setelah dikubur sudah tidak bisa ngamal, di akhirat tidak bisa ngamal. Kemudian kita ngira hidup di dunia yang meskipun 60 tahun atau 100 tahun itu koyok ka'alam yalbasu illa sa'atam min. Nah, seakan-akan kita ini hanya hidup setengah hari. Dibanding akan jutaan tahun yang ke depan, kita melihat 80 tahun zaman di dunia ini kayak ada apa? Ya, wa tazunnuna illa bisum illa napa. Nah, dengan logika tadi, sampean pun mboten ngarah terjebak. Artinya sampean ana cerita alam barzah, alam kubur, termasuk neraka dengan panasnya sekian kok manusia tidak mati, masih punya rasa. Kalau kamu protes demikian, artinya kamu terjebak dengan alam mulki, di mana zaman ning dunya nak kena geni sekian panas mati rasa. Coba kamu berpikir tentang alam malakut. Piye panase geni ku makhluk iso didesain. Piye lemahe manusa ya makhluk iso didesain ulang. Nek desaine wis ngono ape piye? Ya ketemu Wah, karek sing desain. Karek sing napa? Ya, sebab itu lewat haji niki kita harus berlatih berpikir bahwa Allah itu memang sering menonjolkan diri sebagai zat sing fatarakum awwala marrah, ansaha awwalan apa? Kedua harus kita latih terus. Sebab itu Allah sering ngendikan untuk menunjukkan kekuasaan ini ngendikane ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora pirsa sapa man wa khalaqa kang desain, kang menciptakan sapa man. Kalau kita di alam mulki an-nazar bisa babil aini, kita bisa melihat karena mata. Karena kita di alam mulki. Tapi melihat dengan mata itu banyak kelemahannya, yaitu saat kena hijab misalnya ditutupi atau jauh itu tidak bisa nopo. Beda kalau kita melihat bisa babil khalqi karena kita yang menciptakan. Maka layah jibuhu hijabun wala yamna'uhu buddin. Tidak akan terhalangi oleh hijab, juga tidak akan terhalangi oleh jauh. Misalnya kados kula teng Yogya misalnya. Kula di kotak teng Yogya. Ini sore kertas pertama misalnya tak kei duit 1000, kertas kedua tak kei ATM, kertas ketiga tak kei surat rahasia. Masih kula teng Bojonegoro tak ya roh. Nah, kotakku ning Yogya iku isine ATM duit 1000 ambek surat rahasia. Karena saya yang menciptakan. Artinya apa? Melihat karena kolku itu tidak terhalangi oleh jauh. Kita akan tetap tahu kok. Sampai saya enggak error. Nah, duit kuning pelisiran kok tarik 5.000. Kok sampai saya enggak apa. Mata kamu sudah tidak melihat. Sekarang setelah di sini kan mata tidak melihat. Tapi kamu kan yang menciptakan, yang mengatur itu. Maka tetap tahu. Sebab itu Allah mengisnatkan nazar, mengisnatkan nazar bahwa orang bisa melihat itu karena kolako, bukan karena punya mata. Ala ya'lamu apa? Manfaat. Itu satu pelatihan ilmu filsafat supaya kita tidak terjebak alamul mulki. Supaya tidak terjebak alam apa? Kita harus berlatih terus untuk belajar tentang alam malakut. Sebab itu Nabi Ibrahim dikatakan Nabi hebat karena beliau berkesempatan wa gadai likanuri napa? Ibrahim malakutas samawati wal ardi baru waliyaku naminal muqinin. Baru ila darujatil yakin, ila darujatil muqinin. Karena beliau berkesempatan melihat alam napa? Nah, jenengan tangkep apa itu bisa dipelajari. Ini saged dilatih. Ya, tapi nak latihan yo terus nak mangan nganti warak glegen. Oh, nak turu nganti gulune kesel nganti modern sampean nak ora riyado ya nak kalah. Tidak bisa ilmu hakikat hanya dipelajari lewat kecerdasan, lewat logika betul saja. Sebagian harus pakai riyado. Karena riyado ini yang menolong kehampaan.
Sing cara ilmu hikam disebut makom fana. Ini makom apa? Fana. Dari kehampaan ini kemudian kita berlatih mengulang lagi bahwa kita pernah ada. Ini mulanya apa yang donga duha disebut Allahumma ingkana rizki fis sama fa'anzilhu wa ingkana fil ardi fa'al. Itu masih gampang. Kalau memang ada jatah di langit ya turunkan, kalau di bumi ya keluarkan. Tapi ada yang terusannya wa ingkana ma'duman fa'ujid. Bagaimana kalau jatah itu dari awal tidak ada? Di dono ke langit ana jatah. Ning bumi ditokno ya ana ana. Mulane nak duka sing penting donga wae engkana napa? Maksimum. Ora ing kita kan rai ra potongan di dhuwit. Itu yang paling ekstrim tuh kalau wae engkana napa? Maksimum. Bagaimana kalau dari awal gak untuk ya niku fa'au jidhu. Ya jenengan yang bisa mewujud. Ini penting untuk pelatihan tauhid, ya, untuk pelatihan apa? Itu yang disebut al-khalqul awal, ya, penciptaan yang awal karena dari makduman apa? Fa'ujid. Kita jangan terjebak dengan alam mulki yang akhirnya kayak orang kafir itu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakbiru fi sudurikum fasayaqulu nama yu'i. Kenapa orang kafir janggal bahwa nanti akan ada hari kebangkitan? Mayu iduna aida kunna idza muarufatan inna lama usuna napa khalqan. Kenapa orang kafir janggal? Mosok wis dadi lemah tangi meneh. Karena terjebak alam mulki di mana untuk menjadi hidup bersyarat jantungnya normal, oksigennya tercukupi. Karena terjebak alam mulki dia janggal kalau orang sudah hancur lebur menjadi dibangkit. Fatayaku nama yu'i mayu. Kon jawab kulil ladzi fatarakum awal. Allah yang mampu dari awal menciptakan. Mulane kula niku bolak-balik matur ngaji teng putih-putih. Kula niku ngrasa utang jasa kalian sing aran kitab Al-Fusunul Hamidiyah. Riyen ateng sarang pelajaran kalian. Dia kitab itu dikarang oleh orang sekarang namanya Abdul Hamid Khan. Jadi sebetulnya tidak sehebat kayak kitab Umul Barohin ya, kayak kitab Dasuki, kayak kitab Jawarut Tauhid itu tidak sehebat itu sebetulnya. Tapi ada pelatihan logika di mana manusia itu disuruh tidak terjebak oleh al-adat, oleh adat yang sedang berjalan. Supaya manusia mau bangkit sebagai manusia yang cara berpikir normal. Dia mencontohkan begini. Ketika kita sudah menjadi tulang belulang, menjadi debu, terus dibilang, oh ini nanti jadi orang lagi. Orang jangan. Mosok wis jadi lemah, jadi manusia Tapi ketika sebuah sperma yang sama-sama tidak ada bentuk kehidupan, baru wujud apa? Sperma. Ini nanti bisa jadi manusia yang utuh, punya telinga, punya mata. Orang percaya. Karena sama-sama tidak ada indikasi hidup kalau sperma telah membuktikan diri sering jadi manusia. Sementara hingga detik ini nggak ada yang sudah jadi debu menjadi apa? Tapi masalahnya kata yang ngarang kitab itu, manusia cerdas demikian itu bukan karena dia cerdas, karena dia sering menyaksikan saja kalau memang sperma bisa jadi manusia. Sementara hingga detik ini yang debu belum jadi apa? Hingga yang sering terjadi dikatakan mungkin, yang tidak sering terjadi dikatakan mau. Tapi ini bukti terjebak bahwa manusia terjebak alam mulki. Terus Imam Abdul Hamid Khan mencontohkan, andai kan tidak pernah terjadi seumur-umur dunia, andai kan tidak pernah terjadi seumur-umur dunia, kerah bibit asam, kelungsu, orang Jawa ada apa? Kelungsu asli, padat. Oh, ini kayak watu, kelungsu bibit yang padat kayak watu. Benda mati. Orang pernah terjadi ini rumah nongis bayang orang tahu terus ngomong saya tulen ya wong pakar belum suci iki nak buat tanam ning bumi kok tukul terus gede gedene luwih gede di bangku itu gedene diametere iso sak mek mesti geleng-geleng wah iki ono ae mokal ora barang urip kok iso modern nggih ora barang urip kok iso napa berhubung sering terjadi lha iki Pak nak tulung suci tanam iso dadi wit gede terus wong darani mu
Lah sing nyanyiane Abdul Hamid Khan ngeten tengene pakar-pakar tengene wong orientalis. Kowe darani mungkin cek mungkin iku padha wae. Kowe darani mungkin ya ora melok gawe. Wong krungsi gedhe ora andelem. Kowe darani mokal ya ora melok ambil apa kowe nak darani mungkin terus hebat wong kowe ora melok-melok. Paham? Lho kowe nek darani mungkin apa terus hebat wong kowe ora melok-melok dadekno iku gedhe. Saiki ndok dadi pitik. Wah, ndok dadi pitik mungkin. Tapi nak wis lemah, dadi lemah kok dadi pitik meneh ku mokal. Lho zaman ndok dadi pitik apa kowe sing gadekno? Ora, iku kuasane sing gawe. Lah ya padha nek kuasane sing gawe, nak ngono ora tambok syaratno syarate pitik kondok. Wah, ya. Kalau baleni. Nak ndok dadi pitik kan sering terjadi. Terus ngomong daranimu. Lho ketika mungkin apa wong iku melok mujudno dadi napa? Pitik. Paling banter jawabane iku hukum alam. Misale ora percaya pengiran hukum alam. Lah alam sing gawe sapa? Pokoke ora faktore, ana sing gawe. Lah sing hebat sing gawe apa entuk? Ya sing gawe. Lah anak sing hebat sing gawe ora bersyarat sangka wujud dasar ndok utawa ora ndok. Paham? Lah itu harus dilatih terus. Dengan kita berlatih demikian, sampai tidak akan janggal tentang alam akhirat, tentang kenapa manusia nanti bisa bangkit dari kubur, kenapa bisa bangkit hanya dengan tiupan Israfil dan sebagainya, tidak akan janggal. Karena kita sekarang sudah tidak terjebak alam nopo mulki. Kita sudah berpikir tentang al-khalqul awal, alladzi khalaqakum awalan apa? Sebab itu pelatihan ini harus terus. Kita diajari Quran apa? Qulilladzi fatarakum awalan apa? Jadi kalau bolak-balik cerita tentang masalah wong Yahudi. Kanjeng Nabi ini gak ada sifat patona. Wong nak ra di patona mesti kalah ambek alam mulki. Tapi nak wong tahu kita kuat, itu luwih dekat dengan alam malah. Jadi kalau nanti cerita tentang jamaah mriki ini, wow, Nabi nanti dawuh ora ana penyakit menular. Wong Yahudi seneng. Wong Yahudi pinter-pinter ngerti nek ana jenis penyakit sing apa? Ana unta waras dijejer unta gudikan. Sing waras dadi apa? Akhirnya secara kasat mata jelas-jelas ana penyakit menular. Lho kowe darane ana penyakit menular mesti berpikir al-khalqus sani. Di mana unta sing waras saiki ketularan unta sing gudikan. Iki jenenge al-khalqus sani. Coba kamu berpikir al-khalqul awal. Mengenai ketika kamu Yahudi melihat Nabi Muhammad, Nabimu lu bintu. Jadi ana penyakit menular iki lho buktine, unta waras tak dadi unta gudikan, sing waras dadi Nabi Muhammad diundang. Jemaah. Iku bintu banget, jare merasa penyakit apa? Menular. Saiki unta sing waras tak dadi unta gudikan melok gudikan. Nabi jawabane nak nganggo teori al-khalqul awal. Sama yujaribul awal. Lah iki gudikan iki ketularan sapa? Untuk yang pertama gudikan itu ketularan sapa? Mergo Nabi wis terlatih berpikir tentang al-khalqul awal. Jadi Nabi sama yujaribul awal. Sing menulari gudikan sing pertama paham? Nah, lewat ngaji niki kita harus berlatih terus. Fatayaku nama yuiduna apa? Qulil ladzi fatarakum napa? Pun kula terusaken. Kenapa ayat ini kemudian diterusaken wa qul li ibadi yaqulul ladzi ya ahsan. Inna syaitana yanzaghuna napa? Bahwa manusia dengan segala ilmu hakikat itu akan berkesimpulan dan menjadi pakem dalam hidup. Sehingga setelah saya sampai yang tuh pakem dalam satu akidah, kita tidak perlu bersitegang mbek wong kafir. Kita harus dengan kalimat yang baik, dengan peradaban yang baik. Karena kita sudah yakin bahwa kita yang waras. Cara teori sing waras ngalah. Kowe nak wis yakin siji ditambah siji ku loro, ya wis kudu yakin. Cek ana wong darani papat, cek 5, kowe kudu napa? Ya. Sebab itu orang-orang yang pada titik ilmu hakikat itu tidak akan bersitegang sama kelompok lain. Ya kecuali perang. Perang itu kan karena saling menyerang, itu beda. Perang dengan kondisi normal itu beda. Sebab itu Islam hanya mengajarkan orang mukmin disuruh ngomong yang baik sama orang kafir. Wa qul ibadiyaqulu
Napa jeneng wakul ibadi yaqulu ini? Billati ya ahsan. Wakul ibadi yaqul lati ya ahsan. Katakan yang lebih baik, lebih sopan. Kenapa? Karena kita sudah benar. Setelah kita benar melihat kelompok lain yang salah, kita tidak akan emosi. Kalau sampai makhluk, nah ini kok mboten nahi mungkar, mboten tersinggung mbek kemungkaran. Nak cara ilmu hakikat disebut al-mu'min yushilu husana Allah. Orang mukmin, ya orang yang sadar keberhadiran Allah itu akan lebih sibuk sana Allah, akan lebih sibuk syukur kepada Allah daripada mengurus secara detail orang sekelilingnya. Misalnya sampean roh wong zina. Iku nak sampean mukmin sejati, iku luwih cepet syukur alhamdulillah saya kok ndak ditakdir sebagai pezina. Kowe roh wong kecelakaan, pikiran pertama sampean mesti alhamdulillah kok saya tidak alami kaya. Sebab itu Quran mengajari saat kita melihat orang kafir, pikiran pertama kita mesti alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah kok untuk hidayah, orang kaya itu. Nah, dengan kepastian kayak ini, dengan ketegasan kayak ini, dengan ketegepan kayak ini, maka ketika kita melihat orang kafir atau orang fasik, pikiran kita hanya sebatas dakwah. In alaika illal bala. Karena kita sudah punya kemandirian diri, jadi pikiran kita melihat orang kafir hanya ingin dakwah. Ya kalau sudah hanya ingin dakwah dengan tingkat kewarasan yang tinggi, tentu kita tidak emosi. Ini disebut utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati napa? Iya. Kenapa kita tidak emosi? Karena kita sudah syukur. Tingkat kekuatan syukur ini yang menjadikan kita bisa meredam emosi, meredam gejolak batin. Ini disebut nak roh kesesatan ini alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula napa? Sebab itu kita bisa ngomong billati ya ahsan, bisa. Terus Quran teruskan inna syaitana yanzahu napa? Karena kalau kita salah berperadaban, maka setan yang akan menyelinap. Nah, menyelinapnya setan ini akan merusak. Jadi akhirnya jadi konflik. Wong Islam memaksakan diri, wong kafir masuk Islam. Wong Islam memaksakan diri, wong Islam masuk kafir. Nah, normalnya sebuah agama itu kalau bisa jangan demikian. Normalnya sebuah agama kalau bisa tidak demikian. Sebab itu halalnya perang itu nunggu beberapa kasus, beberapa tragedi. Di mana metode dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah mentah. Sudah mentah dihalang. Kemudian setelah periode 12 tahun Makkiyah dengan metode dakwah yang tanpa perang itu berubah membolehkan perang. Enggak sampai wajib, hanya boleh. Jadi yang disebut udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baru ada SK boleh perang. Udzina diberi SK, diberi izin perang. Lil ladzina kedua wong akeh, eling-eling ayate. Sing dikai izin perang sapa? Lil ladzina yuqataluna, bagi mereka sing terdiri wis diperangi. Wonten kok sampean tengok-tengok wong kafir turu baca, wong tengok-tengok ning gone kafe bom. Itu tidak bisa. Udzina, ayatnya itu ada udzina lil ladzina yuqatalun, pakai mabni majhul, pakai mabni maklum. Mabni majhul dari bahasa Arab. Orang yang keadaannya diperangi itu dapat SK boleh perang. Itu yang disebut Quran ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajitum. Boleh kamu mengusir mereka, tapi ya min haitsu akhrajitum, karena mereka juga mengusir kamu. Mane qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi mereka sing yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi. Sebab itu semua bahasa perang di Quran itu pakai mustarika. Perang itu kan saling berhadapan-hadapan, saling menyerang. Orang kok sing sitok turu terus dipateni. Iku jenenge ra perang, menyerang. Paham? Dan jenenge perang mesti berhadap. Dan Islam hanya bolehkan perang. Nggih, kalau perang apa, Bu? Menyerang. Nah, menyerang udah. Wong buru.
nyantet ngono. Nah, padha nyantete malah rada oleh jenenge beradab ada. Niku eling-eling. Makanya lah allati ya ahsan niku ngangge ilmu hakikat. Ya ngangge ilmu napa? Hakikat. Iki disebut Imam Suyuti dia kalimat allati ya ahsan itu apa? Rabbukum a'lamu bikum iya sa'yarhamkum au iya sa'. Aku mbek kowe beda. Aku Islam, kowe Kristen. Aku Islam, kowe Yahudi. Senajan to kita beda iku urusane pengiran. Kabeh karek iya sa'yarhamkum au iya sa'. Artinya dipol ning ilmu hakikat wis mbah hidayah itu urusane pengiran. Pokoke keadaan kuwi ngene iki keadaanmu menunggu mbah sapa sing entuk welase Allah, mbah sapa sing entuk azabe Allah. Lan iki dikane Quran sebagian diterangkan wa inna auliyakum la ala hudan au fi dalalim mbah sing entuk hidayah mbah kowe wae. Iki sing disebut lana amaluna walakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum. Wis kita ora usah adu hujjah, ora usah mentukaran ae. Allah ya jemauna apa? Bainana mbah sampeyan tes setane nek sing akhirat. Lha nek Quran dibulat-baleni summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya mbah sampeyan. Nek aku mlebu swarga kaya tak surati. Nek aku mlebu neraka kaya tak. Kalau di konco Cina senane nak nantang ngoten dong Islam. Wis ngene iki nak mati kok aku surati. Kowe mlebu swarga tak apa? Neraka. Dari wong Islam ngono. Ya kok nek mati sik ya aku surati ke neraka ta apa? Nah ini penting ayat ini ya, menjadi satu peradaban dunia. Harusnya kita sebagai muslim ya, terutama di era modern, di era demokrasi harusnya begitu. Ngadepi kelompok lain itu ya biasa saja. Kita pakai ilmu hakikat. Kalau teng Jogja sering di tonggo Kristen, di tonggo pendeta sering mangan bareng jejer di biasa. Karena kalau kita sudah pakai ilmu hakikat, kita akan pakai rabbukum a'lamu bikum. Iya sa'yarhamkum au iya sa'yarhamkum. Bahwa kita tetap iman terus. Tapi kamu tidak usah menanggapi secara ekstrim kelompok yang belum iman. Nah, kecuali yang belum iman ini punya watak menyerang kita, punya watak ingin menghalangi agama kita. Kalau sudah gitu kan berarti sama dengan memaklumatkan perang. Kita harus berani apa? Perang kalau sudah begini. Makanya dalam konteks perang, semua Quran mesti disertakan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Kalau kafaru saja itu belum. Untuk menjadi perang harus ada tambahnya wasatu ansabilillah, menghalang-halangi. Jadi menghalang-halangi berjalannya agama. Orang tidak sholat itu tidak boleh diperangi. Tapi kalau sudah menghalangi orang sholat, itu wajib diperangi. Sebab itu Quran dikatakan apa? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Sampai mana? Sampai menghalang. Kalau sekedar sholat abangan itu PR kita sebagai kiai kon ndak wae mandi tahu. Tapi kalau perang tuh nunggu dia bermental mana masa jika paham ya? Itu semua Quran itu karena kadang dia bener guyonan pakar anggar wong gak senang perang gak tahu pekeh prosedur perang bulat prosedur perang apa? Bulat ngenteni wa udina lil ladina apa? Ada SK perang itu kalau kita posisinya apa? Yuqatalu itu masih di perang. Iku Quran cek terus no. Udina lil ladina yuqatalu nabi annahum dulimu. Karena mereka orang yang dizalimi. Sebab itu pantas diberi hak boleh melawan. Wa innallaha ala nasrihim. Jadi zalim bentuknya apa? Alladzina ukhriju min diyarihim wa malihim biwari hakin illa ayakulu nama Rabbuna. Orang-orang yang diusir dari rumah, dari harta hanya karena dia mengimani Rabbuna. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu banyak aliran ekstrim di mana syarat berperang pokoknya kafir, pokoknya rato. Kalau dari awal perang karena demikian ora ana nabi. Tujuannya nabi iku ngislamno sing kafir, nyolakno sing ora. Karena orang gak ada dakwah, setiap orang kafir kon mate. Ora ono dakwah, ora ono hikmah, wal mau'izatil. Jadi ono perang sausé periode Madaniyah, itu saja nunggu dalam konteks apa yuko. Posisi kita nomor di.
Ini pun terkadang. Karena apa? Wama arsalna ka'alihim wasilah. Kowe ora tak tugasno Mas. Jadi DPR, jadi caleg, panitia iman. Ini urusannya dewi-dewi. Sebab niku diterusaken nganggo ilmu hakikat malih wa buka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Fa yakhusuhum bima sa'a ala qadri napa ahwa. Allah sendiri sing ngitung, sing nertentokno orang tertentu dengan kadar tertentu. Iku wis wilayah pangeran. Mun terusaken. Qulil ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfat durri ankum wala tahwil. Kulo ucap sira Muhammad lagu mare wong akeh to. Utu mau sira to aja-aja sira. Alladzina wong akeh. Za'amtum kang nyangka sira kabeh annahum sak temne alladzina iku alihatun pengira. Min dunihi saking saliyane Allah. Kal malaikat iku kene malaikat wa isa lan isa wa ujar lan ujar. Wong-wong sing ora pengiran, sing mbok anggap pengiran, jajal jaluki permintaan. Engkau terus fala yang liku nakas fabduri angkum. Fala yang liku namung ora iso miliki sapa alladzina kasfabduri ing buka kemadorotan angkum saing sira kabeh. Wala tahwilan lan ora duwe kemampuan rubah nasib. Wala tahwilan lan ora iso rubah nasib. Lagu maring ikilah man. Ila wirikum maring saliyane sira kabeh. Ula ika te mengkono-kono wong sing mbok anggap pangeran iki alladzina wong akeh yakuna kang padha donga sapa alladzina yakuna kang darani wong akeh sing alladzina alihatan ing pangeran. Wong sing dianggap wong kafir pangeran iku ya wong-wong sing yabtahuna kang goleki sapa man yabtuna sing goleki sapa man ila rabbi maring pangerane alladzina alwasilah ta ing wasilah. Ayil qurbata tegese ing keparkan kita asilan roh. Ayyum dari dini alladzina jawa ayyum badalun dadi badal min wawi yaftahuna saking wawune yaftahuna ayat talihat sing goleki sapa ayyuha ing wasilah goleki alladzi ing perkara wa kang teladi aprofu luwe parah ilahi maring ayyu pake pamoko kali kaya apa diwiri dalam saliyane ayyuhum akram wa yadinalan arep sapa ngake rahmat Allah wa yakhafuna lan sapa ngake azab ing siksane Allah. Kawai izin kaya dene liyane alladzina. Pate kamu kok hale kaya apa tak nabung darani sira kabeh min alladzina barani alihatan ing pengenan. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Inna adzaba rabbika sak temene siksane pengenan sira kana ana apa ada sira bisa mahdzura iku barang sing bae. Wa ing koryaten ora ana te desa urida den tertano sapa ahli penduduk ya ilang kecuali te ingsun muhli buah itu sing rusak ya qabla yaumil kiamat dan sebelumnya dina kiamat dina kiamat aw mu'adzibuha utawa sing nyiksa ning Korea aga ban lan siksa tadi kan mangkon bil qatli kan mateni wa wali lan yane kok tanah ana apa dari mengkono kabeh sing kita ping dalam kitab Tawai bil au mu'adzibuha adaban tadika bil mauti kelamat ilang amu kecuali insun mu'adzibuha urusan yang kaya qabla yaumil kiamat ilang dunia dina kiamat bil mauti kelawan mati au mu'adzibuha atau nyekta yang kaya adaban ilang siksa tadika yang kamu lanang silbat kelawan mati ini waburi lanjani problem karena orang dari kamu mengkono kabeh fil kitab dalam kitab ayat mahfuz dikatakan yang mahfuz itu masuk itu dan tulis ayat mahfuz dan terkait kanten ini telah terangkan yang berikut diterangkan tentang masalah tauhid. Wong-wong sing nyembah Isa nyembah Uzair iku salah-salah. Wong Isa kok disembah, Uzair kok disembah. Wong Isa ben Uzair dhewe iku wong-wong sing yarju rahmat tahu kaya apa napa. Dene dhewe iku nyembah pangeran yo arep rahmate. Artinya Isa dhewe tidak orang yang bisa menciptakan rahmat, bisa menolak
Wong Isa dhewe cek buta rahmat wedi azab. Isa dhewe arep-arep mek pangeran ayyuhum ak. Wong dhewe golek-golek malah digadekno pangeran. Mulai nyindir Quran. Mulane iki pengalaman nggih kangge kiai-kiai sing duka niku. Wong dhewe iku dan polisi ya golek-golek. Lha kok ijazahna dapur. Ora oleh pangeran ngajari mboten. Mulane kula mboten mati seneng. Tidak donga-donga tiyang mboten mati seneng. Mungkin dhewe yo bingung golek kira. Itu balik kok nang pondok. Wong dhewe ditebir Joko tuwa. Lha wong edaro donga maaf ga. Oke. Lah gimana maaf mandi ae payu dhisik. Ngono yo pede wae ngedaro ijazah napa? Kiai kere do ngedaro donga dan buri. Nah, dhewe mandi ra. Terjadi jembar. Jadi Quran malah tidak boleh. Itu betul apa? Boleh. Oh, dewe perawan tuh. Ini dewa ngeke ijazah gampang duduk. Nah, gampang duduknya anaknya agak perawan apa? Mulanya sampean wong alim dari donga tiyang Gus kula kok rezeki angel jenengan donga. Yo donga-donga dhewe bareng-bareng. Yo ya pengira abi apa? Pengira. Harus dilatih, masyarakat harus dilatih. Kami dengan apa? Ulah ikalladina yuna sabuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yaquluna Allah. Kami itu masalah-masalah wasilah itu kudu dilatih secara tauhid. Mboten kita ala-ala. Ada pondok, ada NU, ada pesantren komprok ada. Ini kiai lagi duit tidak ada berisi ya peliki. Pak, kiai berbala, juga hilang dibodohi berkecelakaan. Ya tetap baik, ngedaro donga tolak. Itu berbala jenengan kan. Itu harus dilatih bukan rusak. Kalau ada kiai benar sih. Nanti angkus kalau orang rezeki ada, dia itu tak tahu rezeki. Nah, apa caranya tahajud tak larang ya? Dia kita tahu tentang apa? Rezeki. Dia itu memperhati dua suara. Masalah caleg yang ngomong orang tua, angkus kalau doanya dari caleg. Kalau itu nggak mandi, aku dewi kepengen nyalek kan jadi. Oke, doanya tak tahu. Wah, ini putih. Jadi pangeran itu logika mon. Wong-wong kok darani Isa itu pangeran. Sing iso nekakno rahmat, nolak azab. Wong Isa dhewe yo bingung, ngadepi pangeran ki napa? Bingung. Dene yo wedi azabe pangeran, arep-arep rahmate napa? Pangeran. Ini penting. Biar kita itu pakai logika. Ya, sebab itu Quran atau agama itu likaumi yaqilun, likaumi yatafakkarun. Sampai wonten pepatah adinu aklun waladina liman lah akal. Agama itu kudu logikane. Yen ora di logika ora di agama. Maka model apa pengurus wis tuwa. Iku duwe simpenan donga makabeh. Nek ana wong golek dudu wis didongani. Terus dene nganti tuwa itu berarti ora cetek dudu. Ono toko di perawan tuwa ya terus edaro donga sejak dudu. Oh, nanti anaknya perawan tua, adik rondo nanti apa lagi asal usulnya. Karena dengan mandi ramang. Karena mulai tadi haram, mulai jajan untuk jajan berisi. Nah dulu gue pilih, paham ya maksud itu apa? Ya itu dari dukun nomor. Wong tok togel itu miliaran untuk dikasih uang. Lalu ada teror ditomboi. Lalu kok dia nombor tuangan gula 5 kilo 10. Mau butuh nomor, nomor tambah dewe itu tuh kalau butuh 5 kilo, butuh salam template seketnya, makai ini cina orang, makai, paham ya? Semoga kita dalam digaan bagi kita berlatih. Pulang yang digaan itu bukan karena hadis tentang maulid Rasul itu memang secara teori ilmu hadis kebanyakan maudhu, secara teori ilmu apa? Sebab itu kalau kita menghormati Nabi itu serasa kita. Wonten Nabi ini ya kita hur. Bukan hadis malah masalah. Ngomong apa? Hadis itu maudhu, tak ora boleh tak? Malah resiko. Ya kalkulasi ya hadis. Man abdul maulidi kuntu lahu sajian yaumil qiyamah. Kemudian Nabi Valentine
Mergo nabi mesti ra seneng lho ulang tahun ono kelahiran barang itu. Jadi kira-kira hadis ngoten ini masalah. Tapi tidak ada masalah saat kita menghormati nabi, malah ono apa? Kadang narawah hadisnya malah apa? Tapi narawah hadisnya malah apa? Karena nanti kalau ada hadisnya, nanti kita ngadepi masalah hadis itu asli orang boleh malah repot. Ini nak mulia nabi kan dinasir Quran kalau hadis saya mulia nabi itu tiba. Kami dari saat ini dilatih, jadi mulai saat ini dilatih secara ketauhidan bahwa kita tidak boleh berharap dari selain Allah. Kulla amliku li nafsi naf'awala darrah illa masa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib balas taksartu minal khairi wa ma masaniyah. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Kowe ora usah arep-arep aku itu sama tangan rahmat iso ora siksa. Umpama aku itu iso ngono, lan taksartu minal khairi aku ora suwe-suwe dari Kanjeng Nabi. Wa ma masaniyah aku agak tau kena coba. Aku pernah ngukur ya, kalah kena coba itu lah. Aku dhewe ya penuh. Dari Kanjeng Nabi, walau kuntu a'lamul ghaib balas taksartu minal khairi wa ma masaniyah. Umpama aku kondang lah untuk enak tok atau lo. Aku Nabi para pangerane terlunta-lunta apa kan diusir. Uripe loro kabeh. Wala amliku li nafsi naf'a wala darra napa illa. Monggo dipanjenengan kali Al-Fatihah.